Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riwan Nugra Utama dengan NIM 21060032 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah statistika mengenai deret, berkala, dan peramalan, yaitu materi dari bab 6. Pada mata kuliah statistika ini dipimpin oleh dosen pengampu yaitu Bapak Alphonse Satrianto. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak karena keterlambatan pengumpulan tugas upload video penjelasan materi bab 6 ini. Baik, pada bab 6 ini terdapat beberapa subbab antara lain yaitu analisis tren, antara lain linear, kuadris, dan eksponensial. Kemudian ada analisis variasi musim, yaitu metode rata-rata bergerak. Kemudian ada analisis siklis yang terbagi atas siklus dan spektral. Kemudian menggunakan analisis tren untuk mendapatkan estimasi nilai di masa yang akan mendatang. Dan yang terakhir, pengolahan analisis deret berkala dengan Microsoft Excel. Nah, yang pertama yaitu ada deret berkala. Data deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Kemudian manfaat analisis data berkala adalah mengetahui kondisi masa mendatang atau meramalkan kondisi mendatang. Dan yang ketiga yaitu peramalan kondisi mendatang bermanfaat untuk perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, dan bidang lainnya. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasanya data deret berkala dalam perekonomian memiliki manfaat agar memiliki perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, dan bidang lainnya dalam suatu usaha di bidang perekonomian. Adapun komponen data berkala yaitu ada tren, variasi musim, variasi siklus, dan variasi yang tidak tetap atau irregular. Nah, yang pertama yaitu ada tren. Tren merupakan suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka waktu panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau smooth. Nah, adapun grafik contoh tren ialah yang pertama yaitu tren positif, yang mana jumlah pelanggan Telkom dari tahun ke tahun semakin naik, dan contoh negatif ialah dari tahun ke tahun semakin turun. Nah, di sini diketahui bahwasanya dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau dalam kata lain smooth. Nah, dapat kita pahami di sini adapun kurva yang muncul yaitu cukup rata sehingga dapat dikatakan smooth atau tren. Adapun metode analisis tren yang pertama yaitu metode semi rata-rata dengan cara membagi data menjadi dua bagian, kemudian menghitung rata-rata kelompok 1K2 dan kelompok 1K1 dan kelompok 2K2. Kemudian menghitung perubahan tren dengan rumus B sama dengan K2 min K1 per tahun dasar K2 min tahun dasar K1. Kemudian yang selanjutnya yaitu merumuskan persamaan tren Y sama dengan A plus BX. Ini adalah contoh metode semi rata-rata. Seperti yang diketahui, data berikut yaitu tahun 2003 memiliki pelanggan 17,66, nilai X untuk tahun dasar 2005-2, nilai X untuk tahun dasar 2008 sampai dengan 5. Ini untuk K1, kemudian K2 tahun 2008 yaitu
Dengan pelanggan 86,60, rata-rata 93,80 nilai X untuk tahun dasar 2053 dan tahun 2008 yaitu 0. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya dengan rumus Y tahun 2005 sama dengan 32 min 15 dengan rata-rata pelanggannya plus 20 min 55X. Kemudian untuk trennya yaitu K2 min K1, K1 min K2, K2 min K1 per tahun dasar K2 min tahun dasar K1 menghasilkan 20,55. Kemudian yaitu metode analisis tren yang kedua yaitu adalah metode kuadrat terkecil, yaitu dengan menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis trennya. Seperti yang telah tertera pada slide ini yaitu dengan Y sama dengan A plus BX, A sama dengan sigma Y per N, kemudian B sama dengan sigma YX min X per X kuadrat. Contoh metode kuadrat terkecil yaitu nilai A sama dengan sigma Y per N yaitu 633,62 per 9 sama dengan 70 min 40. Nilai B sama dengan sigma YX per sigma X kuadrat sama dengan 907,59 dibagi dengan 60, yaitu sama dengan pembulatannya yaitu 15,13. Jadi persamaan tren sama dengan Y aksen sama dengan 70,4 plus 15,13X. Kemudian metode analisis tren yang ketiga yaitu metode kuadratis, yaitu untuk jangka waktu pendek kemungkinan tren tidak bersifat linear. Metode kuadratis adalah metode non-linear. Dengan rumus Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Koefisien AB, dan C dicari dengan rumus yang A yaitu sigma Y dikali dengan sigma X pangkat 4 dikurangi dengan sigma X kuadrat Y dikali sigma X kuadrat dibagi N dikali X sigma X pangkat 4 dikurang sigma X kuadrat. Kemudian untuk mencari koefisien B yaitu sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Untuk mencari sigma koefisien C dengan cara N dikali sigma X kuadrat Y min sigma X kuadrat dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X pangkat 4 min sigma X pangkat 2 kuadrat. Adapun contohnya seperti rumus tadi, untuk mencari koefisien A, B, dan C, yang pertama yaitu koefisien A didapatkan 67,06, koefisien B dihasilkan 15,13, dan koefisien C dihasilkan 0,501. Kemudian metode analisis tren yang keempat yaitu tren eksponensial, yaitu persamaan eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel waktu X dinyatakan sebagai pangkat untuk mencari nilai A dan B dari data Y dan X digunakan rumus Y aksen sama dengan A buka kurung 1 plus B tutup kurung X pangkat X. ln Y aksen sama dengan ln A plus X ln buka kurung 1 plus B tutup kurung sehingga A sama dengan anti in sigma ln Y per N
Kemudian yang B yaitu anti in sigma X kali ln Y min 1 per sigma X kuadrat. Adapun contohnya yaitu nilai A dan B didapat dengan hasil. Nah, yang A didapat 57,9, kemudian yang B 0,29, sehingga persamaan eksponensial sama dengan Y aksen, yaitu 57,9 buka kurung 1 plus 0,29 tutup kurung pangkat X. Kemudian masuk ke subbab kedua yaitu analisis variasi musim atau metode rata-rata bergerak. Nah, variasi musim terkait dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim atau bulan tertentu dalam satu tahun. Sebagai contoh, grafik-grafik berikut yang pertama yaitu produksi padi per musim dengan variasi musim produk pertanian. Kemudian yang kedua yaitu pergerakan inflasi pada tahun 2002 yang dihitung per bulan pada tahun 2002 tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu contoh indeks saham PT Astro Agro Lestari pada Maret 23 sesuai dengan tanggal. Kemudian untuk mencarinya kita dapat mencarinya dengan cara yang pertama yaitu indeks musim 1 rata-rata triwulan 1 dikali dengan 100 dibagi dengan rata-rata total menghasilkan 137,83 berdasarkan data yang ada pada tabel ini. Kemudian indeks musim 2 rata-rata triwulan 2 dikali dengan 100 yaitu menghasilkan 101,92 dan indeks musim 3 menghasilkan 60,24. Kemudian yaitu metode rata-rata dengan tren. Metode rata-rata dengan tren dilakukan dengan cara yaitu indeks musim diperoleh dari perbandingan antara nilai data asli dibagi dengan nilai tren. Oleh sebab itu, nilai tren Y aksen harus diketahui dengan persamaan Y aksen sama dengan A ditambah BX. Metode rata-rata dengan tren yaitu dengan contoh tabel data berikut. Nah, untuk perhitungannya 95 dibagi dengan 87,94, dalam kata lain Y dibagi aksen dikali dengan 100. Kemudian subbab yang ketiga yaitu analisis siklis, yaitu siklus dan spektral. Nah, siklus dengan rumus Y sama dengan T kali S kali C kali I, maka TCI sama dengan Y bagi S, CI sama dengan TCI bagi T, di mana CI adalah indeks siklus. Nah, sebagai contoh, perkembangan penjualan mobil pada tahun 2012-2013 dengan unit dan juga bulannya. Sebagai contoh indeks siklus yaitu yang pertama yaitu TCI sama dengan Y bagi S, Y 20,91 dibagi dengan 104. Kemudian CI-nya TCI dibagi dengan I dengan T. Kemudian yang terakhir yaitu C. Kemudian gerak beraturan dengan siklus Y, siklus atau rumus yaitu Y sama dengan T kali S kali C kali I, TCI sama dengan Y bagi S, CI sama dengan TCI bagi T, dan I sama dengan CI bagi C. Kurva ataupun grafik mengenai gerak tak beraturan dapat digambarkan dengan gambar ini mengenai inflasi dan BI rate.
Sebagai contoh gerak tak beraturan, TCI sama dengan Y bagi S, Y dibagi dengan S, kemudian CI sama dengan TCI bagi T dan C, dan I sama dengan CI per C dikali dengan 100. Kemudian yang terakhir yaitu pengolahan analisis berat berkala dengan Microsoft Excel. Penggunaan Microsoft Excel dapat dilakukan dengan cara ataupun tahapan yang pertama yaitu masukkan data Y dan data X pada sheet Microsoft Excel, misalnya data Y di kolom A dan X pada kolom B dari baris 1 sampai 5. Kemudian klik icon tools, pilih data analysis, dan pilih simple linear regression. Kemudian yang ketiga yaitu pada kotak data tertulis Y variable cell range, masukkan data Y dengan memblok kolom A atau A1 sampai A5 pada X variable cell range. Masukkan data X dengan memblok kolom B atau B1 sampai dengan B5. Kemudian klik OK, maka hasilnya akan keluar Y-Xn sama dengan A plus BX. A dinyatakan sebagai intercept dan B sebagai X variabel pada kolom koefisien. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi bab 6. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Alfons Satrianto atas keterlambatan saya dalam mengumpul tugas ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.